Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sobat juara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya tibalah kita pada penghujung Ramadan. Hari ke-30, hari yang menggenapkan bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, Maha Rahim mengaruniakan kepada kita berbagai kenikmatan-kenikmatan untuk menutup Ramadan ini dengan husnul khatimah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Farhatani lis-shaim." Dua kebahagiaan, dua kemenangan bagi orang-orang yang berpuasa. Kemenangan pertama adalah saat berbuka dari puasanya, dan kemenangan kedua adalah saat berjumpa dengan Robnya, liqa'a rabbih. Ketika kita berjumpa dengan Rob kita, Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus memastikan bahwa ibadah Ramadan kita itu menang, ibadah Ramadan kita itu sukses, sehingga dengan begitu kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Namun, apakah kita sebahagia itu? Apakah ibadah Ramadan kita secemerlang itu? Kita kemudian harus mengembalikan kepada satu konsep, yaitu khauf dan roja. Ketika kita di akhir-akhir Ramadan ini, detik-detik Ramadan akan meninggalkan kita, ada kekhawatiran yang harus kita munculkan. Khawatir sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Celakalah, celakalah." Siapa yang celaka, wahai Rasulullah? Celakalah yang Ramadan datang menghampirinya sampai Ramadan meninggalkannya, namun dosa-dosanya tidak diampuni. Sobat juara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketakutan kita akan tidak diampuni itu harus terus dimunculkan. Kenapa? Karena dosa kita begitu banyak, kesalahan kita itu begitu banyak, sehingga kita kemudian harus berusaha untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghadirkan khawatir dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima ibadah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan ibadah-ibadah kita, tidak menerima ibadah kita, dan tidak mengampuni dosa-dosa kita. Tapi di sisi yang lain, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Atau hadis yang lainnya, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang qiyam, menghidupkan malam Ramadan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya yang masa lalu. Jadi harapan itu selalu ada karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Ghafur. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Dan pengampunnya Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi semua dosa-dosa yang kita lakukan selama itu bukan syirik. Sehingga dengan begitu, maka munculkan khauf dan roja dalam diri kita. Karena khauf dan roja inilah yang akan menjadi sepasang sayap yang akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan kita generasi muqarrabin, generasi yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sobat juara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita maghrib ini akan memasuki finish. Dan kita insya Allah akan menjadi para juara dalam perlombaan di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena insya Allah puasa kita khatam, tilawah kita khatam, sedekah kita khatam, qiyam kita khatam. Dan itu insya Allah cukup menjadikan kita menjadi seorang juara yang akan diwisuda, yang akan diberi penghargaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saat Idul Fitri, ketika kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masya Allah, tabarakallah. Ketika kita menghadiri sholat Idul Fitri, kita bayangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan penghargaan kepada kita, sedang memberikan hadiah kepada kita, karena kita alhamdulillah menjadi pemenang, menjadi juara di Ramadan 1442 Hijriah ini, dan kita akan buktikan dengan amal-amal kita di bulan-bulan berikutnya, di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Oleh karena itu, maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepada kita ketakwaan dan mengampuni semua dosa-dosa kita agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Kullu am wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.